Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Di pembahasan kita kali ini, saya akan bahas latihan yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang satuan jarak. Nah, sebelum saya membahas materi tentang latihan anak-anak, maka anak-anak bisa diperiksa kembali aturannya atau urutannya, bagaimana sih cara merubah satuan. Kemarin kita sepakati bahwasannya pada saat satuan ini turun, jadi dari kilometer ke hektometer ke dekameter atau posisinya turun, maka kita kali dengan setiap satu tangga itu dikali 10. Kalau ada 2 tangga ya berarti kali 100, 10-nya 2 kali. Ada 3 tangga berarti 1000 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya saya punya kilometer mau dirubah ke meter, karena ini turunnya 1, 2, 3 ya, berarti kali 10 kali 10 kali 10, bukan kali 30. Nah ini dikali berarti kali 31.000 gitu ya. Nah oke, silakan sebelum kita mulai silakan buka pekerjaan anak-anak halaman 34 dan 35. Oke ya. Nah, di halaman 34 untuk soal nomor 1, di sini saya akan bahas per nomor. Nanti berikutnya untuk soal cerita saya akan bahas dengan cara yang berbeda. Nah, kita misal untuk yang A dulu. Kita bahas yang A. Yang A di sini kita punya 15 km. 15 km ditambah dengan 25 hektometer. Nah, kilometer ke hektometer itu kira-kira karena di sini yang diminta adalah dekameter. Nah, kilometer ke dekameter turun 1, 2 berarti kali 10 kali 10. Berarti ini kali 100 ya. Jadi 15 kali 100, kilometer berubah jadi dekameter, ditambah dengan warnanya nggak sesuai. Oke, ini aja. Ditambah dengan 25 hektometer HM. Hektometer ke dekameter turun 1 kali 10 berarti 25 kali 10 dekameter, sama dengan 15 kali 100 1500 ditambah dengan 250, hasilnya adalah 1750 dekameter. Pada saat sini anak-anak boleh tidak menulis satuan karena kita sudah tahu satuannya sama. Kita langsung di hasil akhirnya begini. Berarti nomor 1 jawabannya adalah 1750 dekameter yang A. Oke, kita lanjut yang B. Berarti 1750. Yang B 1,75. Ini yang B. 1,75 km dikurangi 20 dekameter. Kita rubah ke meter. Kilometer ke meter, kilometer ke meter kali 1, 2, 3 turun 3 kali 1000. 1,75 kali 1000 meter dikurangi 20 dekameter ke meter turun 1 kali 10. Berarti sama dengan 1,75 kali 1000 adalah 1750 dikurangi 200, hasilnya 1550 meter. Berarti yang B ini saya hapus semua, yang B jadi 1550. Untuk yang C, pada nomor yang C yaitu 45 dekameter, kalau dm itu desimeter, ditambah dengan 750 mm, itu hasilnya berapa sentimeter? Desimeter dm ke meter turun 1, berarti 45 kali 10 meter ditambah 7 mm ke cm, naik 1 berarti dibagi 750 dibagi 10,
berarti 450 ini meter ya. 450 dikurang apa ditambahi C. Oh ya, ditambah 75 jadinya 525 meter sentimeter ini ya. Nah, sehingga yang ini 252 cm, 252 cm. Yang nomor D sekarang. Yang D 6 dekameter dikurang 150 desimeter sama dengan berapa milimeter? Dekameter ke milimeter turun 1, 2, 3, 4. Turun 4 berarti kali 10.000 milimeter dikurangi 150 desimeter. 150 desimeter ke milimeter turun 1, 2 berarti dikali 100 kali 100 sehingga mm ya. Sehingga 6 kali 10.000 60.000 dikurangi 15 nolnya 3. Nah, sama dengan 455.000 milimeter. Jadi yang ini jawabannya adalah 45.000 milimeter. Untuk yang E ini juga mudah. Perhatikan pada saat anak-anak mengerjakan 2.500 km dikurangi 2.500 dekameter sama dengan titik kilometer. Pada saat kita mengerjakan, kuncinya terletak pada satuan ya. Kilometer ke kilometer tetap berarti ya, berarti di sini 2.500 km. Yang ini dekameter ke kilometer turun naik 1, 2 berarti dibagi 100 dikurangi 2.500 dibagi 100. Yang ini tetap 2.500 dikurang yang ini menjadi 25 sehingga hasilnya adalah 2475 km. Jadi yang ini 2475 km. Saya rasa mudah ya. Nah, untuk yang F, sekarang kita coba yang F. F yaitu 20 meter ditambah 120 desimeter dikurang 270 cm. Kita jadikan berapa dm? Nah, satu-satu ngerubahnya ya. M ke dm turun 1 kali 10 berarti 20 kali 10 200 ditambah dm 120 dm ke dm tetap ya 120 dm dikurang 270 cm ke dm naik 1 berarti dibagi 10. 270 bagi 10 27 berarti sama dengan 200 ditambah 120 itu adalah 320 dikurangi 27 tinggal 293 dm gitu ya. 320 dikurangi 27 392. Oke, berarti yang di sini adalah 293. Kita masuk yang G. Yang G yaitu 1500 mm ditambah 25 meter sama dengan milimeter. Nah, milimeter sudah tetap berarti 1500 mm ditambah meter ke milimeter turun 1, 2, 3 turun 3 kali 1000 25 kali 1000 25.000 milimeter. 1500 tambah 25.000 yaitu 26.500 milimeter. Itu yang G. Berarti di sini 26.500. Untuk yang H, nah yang H 5 km dikurangi 120 hektometer dikurangi 6 dekameter sama dengan
berapa dekameter. Kilometer ke dekameter turun 1, 2, berarti ini kali 100, jadinya 500 dekameter, dikurangi hektometer ke dekameter turun 1, berarti dikali 10 menjadi 1200 dekameter, dikurangi lagi dekameter tetap 6 ya. Nah 500, oh ini 12 ya, ini 12, sorry, berarti ini 120. 500 kita hitung aja di sini. 500 dikurangi 120 masih 380. 380 dikurangi 6 masih 374. Berarti yang ada di sini ini adalah 374 dekameter. Untuk yang I, nah yang I itu 75 km dikurangi 12 hektometer ditambah 150 meter sama dengan berapa dekameter. Ini juga sama cara merubahnya. Kilometer ke dekameter turun 1, 2, berarti kali 100, 7500 dikurang 12 hektometer, ini hampir sama ya, 12 ya, M ke dekameter turun 1, berarti kali 10, 120 hektometer, ditambah 150 meter ke dekameter. Meter ke dekameter naik 1 dibagi 10 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah ya 7500 kita kurangi dengan 120, berarti masih 7380 ditambah 15, kita tambah berarti 5937, berarti hasilnya 7395. Nah begini. Terakhir yang C. Nah yang C kita punya 6,2 km dikurangi 22 hektometer dikurangi lagi 3750 meter, berapa meter. Kilometer ke meter kali turun 3, 1, 2, 3, berarti kali 1000. 6,2 kali 1000 6200. Nah cara merubah ini kalau anak-anak lupa silahkan lihat video pertama kali saya share tentang merubah bilangan desimal ke persen, persen ke desimal. Nah di bab itu dikurangi 22 hektometer ke meter turun 1, 2, berarti kali 100, 2200 meter, ini juga meter ya, dikurangi lagi 3750 meter, hasilnya meter. Nah kita hitung 6200 dikurangi 2200 masih 4000. 4000 dikurangi lagi dengan 3750 masih 250. Berarti yang ini jawabannya adalah 250. Selesai ya? Selesai untuk yang nomor 1. Itu cara kita mengerjakan nomor 1. Kuncinya terletak pada saat kamu merubah satuan ini menjadi yang ditanyakan. Jadi satuannya apa, yang ditanyakan apa. Satuannya apa, yang diminta apa. Kuncinya terletak di situ. Kita lanjut di nomor 2. Nah, untuk soal cerita pada bab ini, khusus pada satuan jarak ini, saya akan coba contohkan anak-anak mengerjakannya tanpa menggunakan diketahui, tetapi kita rubah dengan cara gambar. Contoh, kita analogikan menggunakan gambar. Jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 3 meter. Berarti ada kursi, ada tempat duduk Bayu. Misal Bayu duduknya di sini. Nah, ini tempat duduk Bayu. Nah, kemudian di sini ada papan tulis. Nah, jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis itu berapa? Ini 3 meter. Nah, yang ditanya berapa desimeter. Berarti kan ini 3 meter ini sama dengan berapa desimeter. Ya, meter ke desimeter turun
1 berarti kali 10 jadinya berapa? 30. Baru kita tulis jadi jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 30 desimeter. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buat gambar itu bisa, enggak apa-apa, khusus bab ini. Oke, kita lanjut. Kalau untuk yang nomor B, ya ini yang ada di halaman 35, saya akan bahas sampai D, hanya sampai D saja ya. Oke, jarak kursi dan kolam ikan di taman adalah 3 meter. Sedangkan jarak lampu taman ke kolam ikan itu adalah 700 cm. Berapa desimeter selisih jarak kursi dan lampu taman dari kolam ikan? Atau gini aja, ada kursi, jarak kursi ke kolam ikan dia punya jarak sejauh 3 meter. Sedangkan jarak lampu taman ke kolam ikan adalah 700 cm. Lampu taman mau diletakkan di mana? Bebas. Pada contoh ini saya letakkan misal di sini, ini lampu tamannya. Nah, ini lampu tamannya. Lampu taman. Nah, ini jaraknya adalah 700 cm. Yang ditanya berapa selisih? Berapa desimeter dm selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan. Jarak kursi dan lampu ini berapa selisihnya? Karena yang ditanya adalah dm, maka 3 meter ini kita jadikan dm dulu. Meter ke dm itu turun 1, berarti dikali 10, berarti ini sama dengan 30. Kemudian yang lampu cm ke dm dibagi 10, berarti 700 dibagi 10, 70 dm. Banyak mana? Karena banyak lampu, maka mencari selisih itu yang besar dikurang yang kecil. Jadi selisihnya adalah, ya kita hitung 70 selisih ya, 70 kurangi 30, hasilnya 40 dm. Jadi selisih jarak kursi dan lampu adalah 40 desimeter. Nah, kita bisa pakai yang model begitu. Nah, di contoh yang ketiga, ini Ratna pergi ke pasar sejauh 0,5 km dari rumahnya. Kita anggap di sini ini rumah Ratna. Kita nggak tahu ya, kita bikin aja gambar begini. Anggap ini rumah Ratna. Ratna pergi ke pasar itu sejauh, di sini pasar. Nah, Ratna pergi ke pasar ini sejauh 250 meter. 0,5 kilometer. Ini berangkatnya ya. Kemudian pulang dari pasar, Ratna mampir ke toko buku. Nah, dia nggak langsung pulang, dia pergi ke toko buku. Misal toko bukunya di sini, toko buku. Nah ini toko bukunya misalnya. Jarak dari pasar ke toko buku ini adalah 250 meter. Ini waktu berangkatnya. Nah, jika Ratna pulangnya dari toko buku ini, dia lewat pasar kemudian ke rumah lagi, maka kita bisa tulis jaraknya nanti seolah-olah 2 kali. Nah, di sini yang ditanya berapa hektometer, kita rubah ke hektometer dulu. 0,5 km ke hektometer itu sama dengan 5 hektometer karena turun 1. Meter ke hektometer naik 2 dibagi 100, ini berarti 2,5 hektometer. Nah, yang warna hijau anggap ini berangkatnya. Kemudian untuk pulangnya
Saya pakai warna ini misalnya. Nah, pulangnya dari toko buku, oh nggak kelihatan. Nah, pulangnya yang warna ini juga sama kan, jaraknya 2,5 hektometer. Kemudian dari pasar ini juga, nah pulang sejauh 5 hektometer. Berarti jarak keseluruhannya berapa? Ya kita jumlah 5 tambah 5, 10. 2,5 ditambah 2,5 adalah 5. Berarti kalau kita total ada 15 hektometer. Berarti jarak yang ditempuh Ratna berapa? Jadi jarak tempuh Ratna adalah 15 hektometer. Jadi kamu enggak apa-apa, enggak khusus yang model-model seperti ini, saya enggak masalah ketika anak-anak atau kalian mengerjakannya tanpa menggunakan diketahui dan ditanya. Tetapi harus diganti, diwakili dengan gambar. Kalau tidak diwakili dengan gambar, ya berarti harus tulis diketahui dan ditanya. Di soal terakhir, pada suatu hari atau pada suatu lomba lari, setiap peserta harus berlari menyelesaikan 10 kali putaran mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang yang berukuran 120 kali 55. Panjangnya 120 meter, lebarnya 55 meter. Yang ditanya berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh setiap peserta. Kita hitung, ada sebuah lapangan lari berbentuk persegi panjang. Panjangnya 120 meter, lebarnya 55 meter. Berarti kalau misal seorang itu berlari di sini startnya, maka dia akan menempuh jarak ini 1, ya kan? Kemudian dari sini ke sini 2, kemudian dari pojok sini ke sini 3, kemudian dari ini ke sini 4. Kalau kita total satu putaran, untuk satu putaran lari ini anak-anak menempuh jarak 120, 55, ini berapa? Berarti sama ya, 120, ini juga 5, yaitu jarak yang ditempuh 120 tambah 55 ditambah 120 tambah 5, sehingga kalau kita total 240 tambah 110, 350 meter untuk satu kali putaran. Nah, kalau ada 10 putaran, berarti jarak yang ditempuh ya 350 tadi, kita kalikan dengan 10, 3.500 meter. Karena yang ditanya di sini berapa kilometer, kita rubah meter ke kilometer, naik 3 dibagi 1000, jadinya 3,5 kilometer. Jadi jarak yang harus ditempuh oleh setiap peserta lomba adalah 3,5 kilometer. Ya, mudah ya. Saya rasa itu diperhatikan dengan betul konsep daripada materi ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.